dulu kayak boleh dikatakan rumah hantu lah, karena lahannya luas, kemudian pepohonan besar. Baca Prancis itu lagamnya itu kan ada ngosom-ngosom ngirung ya, le cheval. Lalu baris sebelum masuk ke kelas itu menghadap ke timur, semuanya justru menghadap ke timur baris, yaitu menyembah Dewa Matahari. Jadi pada waktu itu, pada waktu pendaftaran sekolah itu, tempatnya itu di Jalan Sumatera, bergabung bersama SMP 5. Nah, Abah mendaftar di sana dan setelah beberapa minggu belajar di sana, kemudian ada tugas dari kepala sekolah bahwa kita akan pindah ke Dago, dan dulu SMA Dago ini. Nah, ternyata di sini yang Abah dari SMP 5 itu berjalan kaki dengan kawan-kawan semuanya, dengan guru-guru semuanya, dan pada tahun 1958 ini kami semua sampai di sini, dan sejak itulah berdiri SMA 1A Sasa sampai sekarang ini. Adapun keadaannya pada waktu dulu, waktu datang ke sini ini semuanya kosong, tidak ada hunian, tidak ada kegiatan belajar mengajar, tidak ada hunian penduduk, semuanya kosong. Dari ujung sini sampai ke ujung sana itu kosong semuanya. Makanya pada waktu itu kita belajar itu semaunya aja di mana, karena kelas banyak tapi muridnya kan sedikit. Jadi hari ini belajar di kelas ini, besok di kelas ini, besok di kelas ini. Tetapi setelah kelas 3, Abah menetap di kelas yang sebelah sana, di belah ujung sebelah utara. Nah, pada waktu itu di sini keadaannya seperti, karena tempat ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, yaitu oleh Belanda ya, karena dulu di sini adalah milik Belanda, dan ada pendidikan sekolahnya sekolah Kristen dulu. Nah, tetapi karena diakuinya kedaulatan Republik Indonesia berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar tahun 1949 bahwa Belanda mengakui de facto and de jure daripada Republik Indonesia, maka semua kekayaan Belanda, semua aset-aset Belanda itu diambil alih, yang istilahnya dinasionalisasi oleh pemerintah, oleh negara. Termasuk di sini. Salah satu contohnya, banyak perkebunan teh itu milik bos-bos Belanda dulu. Nah, dengan adanya nasionalisasi itu, maka kebun-kebun teh itu dikuasai oleh pemerintah daerah. Satu. Kedua, di Jalan Jakarta dulu itu ada pabrik ya, perusahaan Belanda yang namanya Java Rubber Industry, jadi perusahaan karet itu. Nah, juga itu dinasionalisasi dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu ada juga di timur, di Toko Timur di Cicadas sana, di belakang Cicadas sana, ada sekolahan khusus Cina, tidak ada campuri dengan yang lain-lain. Itu juga dibubarkan dan dimiliki oleh pemerintah, oleh negara. Termasuk di sini itu milik Belanda dulunya, dan tidak ada sekolah waktu kami datang ke sini. Karena Belanda sudah engkang dari Indonesia, maka ini menjadi milik pemerintah, milik negara. Selain daripada itu, kami dengan guru-guru sekolah yang ada di sini, kami selalu berkoordinasi, selalu membangun sekolah ini, karena sekolah ini dulu tidak semegah ini, tidak seindah ini. Dulu kayak boleh dikatakan rumah hantu lah, karena lahannya luas, kemudian pepohonan besar, jadi seakan-akan serem lah itu kelihatannya, karena tidak ada huninya. Nah, dengan adanya kedatangan kami, baru di situ baru ada kegiatan belajar mengajar. Waktu pendaftaran, karena Abah itu punya teman yang boleh dikatakan berwibawa juga ya, namanya Saifuddin bin Asori. Itu orangnya itu sangat loyal, dan Abah dimasukkannya situ atas rekomendasi dia. Jadi tidak membayar sedikit pun juga. Karena orang lain tetap ada pembayarannya, Pak, pendaftaran, administrasi atau apapun. Kalau saya tidak, karena sudah ditekel oleh rekomendasi daripada Saifuddin Ansari, itu putranya Ansari, dan beliau
pada waktu itu setelah lulus di SMA ini beliau kuliah di Amerika atas biaya kalau nggak salah Jenderal Kawilarang ya. Dia lalu membantu Jenderal Kawilarang membantu untuk kuliah di Amerika dan mendapat gelar MBA. Ya. Abah kurang tahu ya, jumlahnya kurang tahu. Jadi yang tahu Abah itu Abah nggak bayar aja gitu ya. Tapi pembayaran itu tidak besar juga sih, tidak besar juga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Apalagi SMA 1A ini baru berdiri boleh dikatakan ya, baru berdiri, jadi tidak banyak kebutuhan lah, tidak banyak kebutuhan karena peralatan ada, sarana lainnya bangku-bangku sudah ada, tinggal kita berjalan belajar mengajar aja. Jadi tidak ada pembiayaan lain-lainnya. Jadi mungkin pembiayaan kalau ada pun tidak begitu banyak. Yang ingat itu karena Abah di bidang sastra ya. Dan yang ingat itu gurunya guru bahasa Indonesia. Itu Pak Wadudu. Kalau kalangan pendidikan kayaknya sudah kenal semua dengan Pak Wadudu itu. Guru dia kalau nggak salah orang Palembang ya. Dia belajar mengajar bahasa Indonesia Abah. Dan sangat bagus mengajar sastra, mengenai puisi-puisi, sajak-sajak, semuanya dia yang mengajarkan. Dan sangat berkesan sekali karena dia selalu ramah kepada murid-murid, mendidik anak-anaknya dengan sabar dan tawakal. Itu Pak Wadudu dan yang lainnya. Itu yang Abah kesan itu guru Perancis. Guru Perancis yang namanya lupa ya, tapi dedeg-pengadegnya atau itunya seperti Abah kecil. Gitu. Dia guru bahasa Perancis. Kalau dia datang ke kelas itu, aduh, Abah itu sudah merinding sedikit, merinding ya, karena baru belajar pertama kali bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis itu lagamnya itu kan ada ngosom-ngosom ngirung ya. Le cheval itu kuda. Le cheval, jadi kata le itu kalau di bahasa Inggris A. Misalnya a book gitu ya, a book, a pencil. Nah itu le, kalau di bahasa Prancis le cheval, lection d'un palong. Jadi ada ngosong-ngosong begitu ya. Nah, sebetulnya Abah senang juga ya, tapi Abah sampai sekarang itu suka cari-cari di media, ada pelajaran bahasa Prancis enggak? Gitu ya, dan cari-cari nggak ada, nggak tahu ya kalau di sini di perpustakaan ada nggak? Abah mau beli itu, mau belajar lagi di rumah. Jadi itu juga sama dengan bahasa Perancis, ada ada kata sisipan, ada waktu yang sudah lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang, gitu. Sama dengan bahasa Inggris juga. Nah, itu bahasa Perancis itu. Nah, kemudian bahasa sastranya bahasa Kawi, itu dipelajari juga bahasa Kawi, itu dari SMA 1 ini. Mungkin sekarang masih ada Pak bahasa Kawi? Kawi? Nggak ada ya? Itu bahasa Kawi, itu bahasa Kawi. Ada ya? Ya, bahasa Kawi itu ada. Lalu kalau bahasa Inggris Mama, walaupun sudah dari SMP ya, SMP 3 tahun bahasa Inggris, tapi belet-belet ya awal lagi Prancis baru 3 tahun ya, 3 tahun mungkin deh. Kan mulai belajar bahasa Prancis itu dari kelas 2 Pak. Di kelas 2. Itu. Nah, kemudian kalau pulang Bapak pakai sepeda, dulu nggak ada motor Pak. Jadi semua paling pakai sepeda. Bapak itu dari rumah dulu di Jalan Jakarta pakai sepeda sini keliling sini. Lalu ke situ ada pemadam air itu PDAM itu PDAM lama tuh sudah lewat situ masuk sini, lalu tempat sepeda ada garasi situ, masuk ke sini kantor, baru belok ini ke kelas Abah. Dulu kelas situ. Jadi di sini hanya sebentar, kelas di sini hanya sebentar. Oke. Nah, dulu itu di sana itu ada bangunan satu rumah kelas ya, kelas tapi tinggi gitu, seperti joglo gitu. Nggak tahu tadinya tempat apa ya, tapi tempat belajar Abah juga pernah tempat Abah gitu. Lalu kalau olahraga tuh di ujung, karena ini semuanya blong, semua kami pakai semua. Ini dulu ini dari ujung utara sampai ke selatan itu semuanya blong. Olahraga ada tempat olahraga di sana. Loncat tinggi apa di sana, Abah belajar di sana. Main
anggar juga ada, dulu aja dulu main anggar. Anggar. Jadi kalau ya masih belum ada yang lainnya Pak, masih ada baru SMA 1 SMA 1 aja. Jadi hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 aja. Gitu. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu ya kelihatannya itu gemen lah di sini. Karena pohon-pohon gede kan banyak Pak. Dulu banyak pohon-pohon gede itu sampai ke belakang-belakang itu. Jadi seperti tempat yang banyak masalahnya gitu, banyak hantunya kalau kasarnya banyak hantunya. Tapi karena gemen aja itu, karena banyak pohon yang gede, lalu bangunan-bangunan tinggi itu. Jadi ya sampai akhirnya Abah bisa meraih lulus ijazah di sini tahun 1960. Sejak itu tidak pernah lagi menginjak ke sini karena ada kegiatan-kegiatan di luar banyak. Nah, ke sini itu kebetulan aja ada inspirasi ya, adanya masalah di SMA 1 ini, maka terdorong Abah untuk menghadiri dan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu guru, terutama dengan kepala sekolah. Nah, dulu kepala sekolahnya laki-laki Pak, sekarang perempuan. Kalau kelas juga banyak, mungkin sekarang berapa kelas Pak ya? Itu lihat banyak anak-anak, wah ada kelas siangnya, sorenya ada Pak. Dulu nggak ada, udah pulang jam 12 jam 1 itu udah pulang Pak, langsung tutup. Gitu rupanya. 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Jadi Abah daftar di sana kelas 1, Abah belajar dulu beberapa minggu atau ada beberapa bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan. Lalu di sini juga ada informasi, di sini ada lahan. Kemudian Abah dengan kepala sekolah itu semuanya berbaris menuju ke tempat ini. Dan semenjak itulah berdirinya SMA 1 sampai sekarang. Makanya boleh dikatakan Abah ini angkatan pertama. Kalau dari mulai 1958 sampai 60 itu berarti 3 tahun ya, sampai seterusnya angkatan pertama. Saya siap sebagai kader bela negara untuk mendukung program-program Bapak Presiden Prabowo, terutama di bidang pangan dan makanan gratis. Baru kali ini SMP atau sekolah dapat makanan gratis. Dulu waktu zaman Jepang ada Pak, zaman Jepang ada, tapi susu. Jadi sebelum masuk kelas itu kasih susu Pak, ya kasih susu. Dulu zaman Jepang. Nah kesininya nggak ada lagi. Makanya zaman Jepang boleh dikatakan ada juga baiknya untuk anak didik sekolah. Karena sudah disuplai susu. Kalau pagi-pagi itu susu Pak. Lalu baris sebelum masuk ke kelas itu menghadap ke timur, semuanya susu menghadap ke timur baris. Yaitu menyembah Dewa Matahari. Itu karena mereka itu kan dewanya Dewa Matahari ya Pak Jepang. Jadi semua anak sekolah itu kalau pagi-pagi itu berbaris menghadap ke timur, kerei. Kerei itu hormat ini. Itu namanya zaman Jepang itu kerei. Kerei, hormat kepada Dewa Matahari. Karena Abah sebetulnya mencintai sastra ya. Mencintai sastra. Apalagi misalnya di bidang sajak-sajak gitu ya. Puisi-puisi. Itu walaupun sedikit, tapi kalau diresapi itu menyentuh hati. Seperti puisinya Karawang Bekasi. Jadi biar peluru menembus diriku, aku akan tetap berlari hingga hilang perih-perih. Jadi pahlawan-pahlawan itu begitu, walaupun terluka, dia tetap berjuang terus sampai titik darah penghabisan. Makanya hormatilah pahlawan-pahlawan yang dulu ya, buat adik-adik dan anak-anak sekalian yang sekarang tahunya mungkin di dalam sejarah. Kalau saya sudah mengalami sekali pahit getirnya perjuangan dulu tentara oleh Panmuk itu, jenderal sekutu itu, Bandung itu harus dikosongkan Pak. Jarak sekian kilometer itu, Bandung itu tidak boleh ada tentara, tidak boleh ada masyarakat. Tentara mundur, masyarakat yang cinta terhadap RI juga ikut mundur, ngungsi namanya. Seperti dulu zamannya di Afrika itu, pengungsian yang secara masif itu, ada ngungsi. Jadi rakyat itu semuanya ngungsi. Jadi walaupun rakyat, tapi pembelaannya terhadap TNI dan Polri itu sangat besar. Nah, jadi walaupun bagaimana masyarakat
tetap cinta kepada TNI dan Polri. Dan Polri juga begitu menyatu dengan masyarakat, sehingga akhirnya berhasil negara kita menjadi negara merdeka. Oleh sebab itu tugas kita adalah menjaga NKRI itu jangan sampai runtuh kembali. Jaga kewajiban kita semua, kewajiban semua warga negara untuk membela negara. Itu rupanya.